Oke, jumpa lagi pemirsa dengan kami di channel The King of the King bersama Bang Luga Tambunan yang terhormat. Selamat datang Bang Luga. Ya, selamat malam. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi dan selamat sore pemirsa. Pemirsa, Bang Luga sudah kita kenal sebagai seorang apologet yang sangat familiar di masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Bang Luga, Iya. kemarin dalam beberapa minggu ya, 1-2 minggu ya, kita telah mendengar bersama-sama atas meninggalnya Ustadz Insan Mokoginta. Iya. Nah, beliau adalah seorang ustadz yang konsen juga di bidang perdebatan juga yang dialog lintas agama. Dengan ini saya secara pribadi juga mengucapkan turut berduka cita, ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya Ustadz Insan Mokoginta. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah dan kira pandangan Bang Luga, pandangannya ke depan seperti apa sih ini? Ya. Silakan. Ya, terima kasih, selamat malam semua teman-teman. Jadi ya memang kita perlu mendengarkan nubuatan para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi Tuhan yang telah menubuatkan tentang apa atau meramalkan apa yang akan sedang terjadi nanti bangsa ini ke depan ya. Ya. Kalau menurut beberapa pendoa syafaat yang saya mendengar, 2020 adalah eksodus besar-besaran. Eksodus besar-besaran artinya akan terjadi pertobatan jiwa besar-besaran di mana nanti semua umat Islam, umat Buddha itu akan datang sujud menyembah Yesus. Jadi penuaian besaran, eksodus besar-besaran. Nah, kalau saya melihat ya beberapa tokoh pahlawan yang gagah perkasa dari saudara kita Muslim seperti Dr. Zakir Naik, Ustadz Insan Mokoginta, siapa lagi tuh? Yaya Waloni, ya kan? Saya melihat contoh seperti Zakir Naik, dia sudah jarang tampil dengan beberapa permasalahan yang dia hadapi. Terserah itu kita nggak ngurusin masalah apa yang dihadapi, tapi dia intinya sudah jarang tampil, Jarang tampil. tidak seperti dulu lagi. Nah, terus Ustadz Yaya Waloni juga saya lihat biasanya kan dulu kan tiap hari dia kan wah jebret, tapi sekarang kok tiba-tiba diam. Ada apa gerangan? Ada apa ini? Saya pernah mendebat seorang teman Muslim namanya Brahmana Ranja Ya. di grup WA. Setelah saya habis berdebat, tiba-tiba dia hilang. Saya lihat videonya kok nggak ada videonya lagi gitu loh. Oh, dia upload video dan dihapus atau gimana?
Saya udah beberapa kali cek, biasanya kan kalau saya search Duga Tambunan itu kan video saya muncul semua kan. Kok dia videonya udah nggak ada lagi. Pertanyaan, kemana dia pergi? Di grup WA juga dia nggak ada. Apakah dia apa ya maksudnya? Apakah dia kalah debat atau gimana? Atau kehilangan energi bisa aja kan. Jadi spirit untuk berdebatnya sudah turun gitu. Tapi yang saya ketahui adalah pada waktu Joshua ingin merebut tembok, menghancurkan tembok Jericho dengan 7 bejana penyembahan, Panglima Bala Tentara Tuhan itu telah menemui Joshua dan dia mengatakan, aku akan menyerahkan semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, kuserahkan ke dalam tanganmu. Dikatakan ini Panglima Bala Tentara ini adalah Panglima Malaikatnya Tuhan ya, itu menemui Joshua pada waktu tembok Jericho akan diruntuhkan. Jadi artinya gini, para pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu sudah diserahkan kepada Joshua. Iya. Ya. Artinya begini, beberapa tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar itu Tuhan sedang runtuhkan supaya bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, saya perhatikan beberapa pembesar-pembesar, tokoh-tokoh dari para pendebat-pendebat ya, contoh seperti Zakir Naik, kok tiba-tiba dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu kan. Terus siapa lagi ya? Itu pendebat yang ada di Eropa tuh yang sempat yang terkenal. Siapa tuh? Justru nah sama pendebat-pendebat di Eropa juga sudah tidak ada lagi suaranya. Sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa Indonesia ini adalah the last giant, benteng terakhir. Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah benteng terakhir. Karena Indonesia adalah populasi muslim terbesar dunia. Nah, jadi sebenarnya yang harus dipertahankan terakhir itu adalah Indonesia. Untuk muslim itu kata Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, kalau kita lihat beberapa pendebat-pendebat di Indonesia, saya melihat suaranya tidak ada, terus Pak Ustadz Mokoginta sudah tidak ada. Artinya siapa yang bisa melanjutkan perjuangan mereka ini? Apakah ada yang sanggup, yang punya kapasitas besar, bukan hanya yang mau ya, tapi yang punya kapasitas lah. Iya kan? Kalau punya kompetensi ya, punya pengetahuan yang luas gitu ya. Artinya nggak hanya sekedar mau, harus juga punya kapasitas yang besar. Misalnya kapasitasnya adalah kelas dunia. Nah, orang yang bisa menggantikan juga harus kelas dunia. Tapi kalau udah kapasitas kelas dunia tiba-tiba ini sudah tidak ada lagi, ya berarti udah tamat cerita. Gitu loh. Sama seperti Michael Jackson, King of Pop. Pada saat dia meninggal kan udah nggak ada yang bisa menggantikan dia. Ya, karena dia hanya satu sekali untuk sepanjang sejarah manusia, dia adalah King of Pop. Gitu. Nah, demikian juga di dalam tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan di dalam suatu bidang ya, bidang keagamaan atau perdebatan. Pada saat dia sudah tidak ada, pertanyaannya apakah tapi kalau menurut Alkitab memang ini adalah nubuatan kepada Exodus. Ini adalah tanda-tanda akan terjadi suatu pembangunan rohani di mana segala bangsa akan datang kepada Yesus. Jadi tanda-tanda ini merupakan bahwa memang benar nubuatan para hamba Tuhan, bahwa memang Tuhan berfirman kepada Yosua, dudukilah tanah Kanaan, rebutlah tanah Kanaan. Jadi saya percaya dengan tidak tampilnya Zakir Naik itu adalah bagian dari dimana kita tahu bahwa the king of debat di Muslim kan Zakir Naik. Sementara dia pun sudah tidak pernah tampil lagi. Sudah tidak pernah tampil. Pak Ustadz Mokoginta juga sudah tidak ada. Jadi artinya ya saya percaya bahwa tapi memang masih ada juga sih yang beberapa seperti Pak Aristo itu kan juga orang baru ya sebenarnya ya, sama si Ustadz Nandar ya itu juga orang baru. Bagaimana itu? Ya, tapi kan kemarin saya tanya dia suku Yehuda, dia nggak bisa jawab. Gimana dong untuk mempertahankan kerajaan ini? Kerajaan itu kan dipertahankan kan oleh hikmat. Kalau saya tanya Yesus suku Yehuda, dia nggak tahu lah, terus apalagi yang mau dipertahankan? Saya membaca Aristo. Kenapa enggak? Kalau seandainya saya tanyakan itu kepada Pak Ustadz Mokoginta, seandainya dia masih hidup,
Dia juga akan pusing menjawab itu. Dia mempertanyakan justru Yesus tidak punya kerajaan selama 3 tahun gitu kan. Nah, Ya. itu yang mau saya jawab tadinya. Jadi gini, Bagaimana itu? Yesus datang ke dalam dunia selama 3,5 tahun itu. Gak mungkin dia mendirikan istana selama 3,5 tahun. Iya. Tetapi Yesus membawa kuasa dari kerajaan itu. Apa kuasa dari kerajaan Iya. itu? Di dalam nama Yesus setan diusir. Loh, kalau di dalam nama setan diusir itu dari udah kingdom of the kingdom, artinya kerajaan di atas segala kerajaan. Kerajaan di dunia ini aja. Mana ada yang bisa mengusir setan? Kerajaan mana? Siapa? Atau kerajaan Sriwijaya lah, kerajaan Ucok lah. Itu pernah kerajaan ini bisa mengusir setan? Kan tidak. Tidak ada satu kerajaan pun di muka bumi yang bisa mengusir setan kecuali nama Yesus. Jadi kalau Yesus sudah mengusir setan atas nama Yesus, artinya kuasa dari kerajaan itu sudah diperkenalkan. Artinya sudah dipanjar gitu loh. Inilah kuasa kerajaan itu. Nah, sekarang nanti kerajaannya Yesus bilang nanti. Jadi bukan waktu itu. Jadi kalau ditanya apa ya? Yesus mana kerajaannya gitu. Ya, Yesus mengusir setan, kan Yesus berkata, apabila aku mengusir setan di Matius 12 ayat 28, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Artinya kuasanya dulu dinyatakan. Iya. Karena Yesus sedang mengkampanyekan. Mengkampanyekan artinya ini lagi nyari rakyat, nyari massa, nyari murid. Tapi waktu disalib pun udah jelas ya, itu pertanyaan misalnya mana sih kerajaannya Yesus? Yesus sendiri ngomong kerajaanku bukan di dunia ini gitu kan. Iya. Waktu mau mati menjelang disalib itu kan. Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Ya. Artinya ya memang ya nggak mungkin kita nyari di mana kerajaannya Yesus ya. Yesus sendiri ngomong kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya Ya kan? Jadi artinya gini, kalau kerajaanku bukan dari dunia ini, artinya Yesus itu adalah raja di kerajaan sorga. Iya. Yang mau turun ke bumi. Jadi jangan cari mana istananya di bumi, belum. Nggak ketemu. Bukannya nggak ketemu, artinya gini, Yesus ini sekarang, tapi perlu dong dinyatakan kuasanya di bumi dulu. Lah, Iya. kerajaan itu kan berbicara tentang kuasa. Kuasanya Iya. yang paling penting. Ngapain kau diriin kerajaan kalau nggak ada kuasanya? Iya. Misalnya kamu mendirikan kerajaan istana, tapi giliran ketemu setan, mukanya yang dicakar-cakar. Iya. Yang pertama dulu ngusir setan dulu, karena tidak ada satupun kerajaan di dunia ini yang bisa ngusir setan kecuali adalah kerajaan sorga. Iya. Jadi kalau sudah setan diusir atas nama Yesus, artinya kerajaan itu udah ada. Nah, sekarang tinggal di mana nanti kerajaan itu datang. Kerajaan Iya. kan berbicara tentang seorang raja dengan tentara. Nah, Yesus di Matius 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang diiringi oleh malaikat kudus. Artinya jutaan para malaikat yang nanti akan mengiringi dia. Dan panglima dari tentaranya Yesus bernama Mikael. Iya. Kalau ditanya mana kerajaannya, pertanyaan lo gue rubah lagi. Siapa nama panglimanya? Itu ingat lagi kan? Jangan tanya gimana kerajaan Yesus. Enggak, pertanyaan lo salah, gue rubah. Lo tanya gini, siapa nama panglimanya? Panglima perang Yesus. Jawabnya adalah Mikael. Iya. Itulah yang dikatakan Mikael berperang melawan iblis dan naga Oke. yang sepertiga telah dilempar ke bumi. Oke. Ini kan bicara hal-hal rohani ya. Tapi kalau misalnya Bang Aristo mempertanyakan hal-hal yang lahiriah ya, sebenarnya pada kenyataannya tuh banyak presiden, banyak raja-raja menyembah Yesus gitu kan. Nah, itu udah sebuah kenyataan juga bahwa Yesus rajanya para raja gitu kan. Begini, kenapa raja-raja menyembah Yesus? Apakah karena Yesus bawa pasukan? Iya. Tidak. Yesus pada waktu di bumi tidak bawa pasukan. Dia hanya dengan 12 rasul. Tapi, apa tapinya? Dia membangkitkan orang mati. Itu sudah lebih dari kerajaan. Iya. Itu kan udah serem. Iya. Raja-raja ini pada mati kok. Raja siapa sih yang gak mati di dunia ini? Tapi kalau Yesus membangkitkan orang mati, di dalam nama Yesus setan diusir, di dalam nama Yesus orang mati dibangkitkan. Ini kuasa kerajaan apa nih? Iya. Ini baru kuasanya ya, belum kerajaannya nih. Belum Kalau udah kerajaannya datang, nah Yesus datang tampak di langit, nanti dikatakan dengan seluruh segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menunggang kuda. Yesus nanti datang akan menunggang kuda. Iya. Kudanya ada.
Coba Anda bisa bayangkan, pada waktu Yesus datang menunggang kuda, dan kau masih berkata-kata, Nabi, Nabi, Nabi bisa. Sementara Yesus sudah menunggang kuda, di jubahnya tertulis King of Kings, Lord of Lord. Iya. Saya rasa, tapi kamu masih berani ngomong dia Nabi. Ngeri. Kata malaikat begini, ini kayaknya ini harus digoreng nih. Goreng. Jadi, ya Tuhan tuh sayang sama kita. Jangan sampai dia udah nunggang kuda dengan jutaan para malaikat. Dengan jutaan para malaikat. Bayangkan. Aduh. Malaikat loh. Pasukannya itu pasukan malaikat. Malaikat itu tingginya bukan kayak kita, 2 meter, 4 meter, 5 meter tingginya. Ya. Sekali tebas itu bisa 50.000 orang mampus. Itu satu malaikat ya. Gimana kalau jutaan beribu-ribu laksa yang akan mengikuti Yesus menunggang kuda dengan tulisan di jubahnya The King of Kings. Wah, itu dikatakan di dalam kitab Wahyu 19 dikatakan, maka tertangkaplah binatang dan nabi palsu itu dan dicampakkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Dan selama-lamanya di situ. Selama-lamanya di neraka. Jadi penunggang kuda itu sudah mau datang, di jubah penunggang kuda itu tertulis King of Kings. Itu orang jelas apa? Iya. Kata Tuhan gini, ini lu nggak baca nih, lu nggak baca, lu nggak bisa baca kata itu. Ini di jubah gua ini tertulis. Lalu kata Pak Ustadz Mukolinta, itu mimpi Yohanes. Jangan asal mimpi. Yohanes sepintar-pintarnya orang ngarang mimpi itu nggak bisa ngarang cerita sehebat itu. Dan Yesus juga kan mengatakan di Matius 16:28, anak manusia akan datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Nah, kalau Yohanes melihat Yesus menunggang kuda putih, di jubahnya tertulis raja segala raja. Beberapa teman saya sudah melihat itu. Iya. Ada teman saya Jody, dia juga melihat, katanya ada tulisan Ibrani itu raja segala raja. Terus 7 remaja Kolombia juga melihat di jubah Yesus ada tulisan emas, tulisan Ibrani, itu tulisannya raja segala raja. Jadi sudah beberapa orang-orang yang sudah pernah melihat itu, dan saya percaya bahwa penglihatan Yesus menunggang kuda putih datang sebagai raja itu adalah the real. Itu mengerikan. Yang dikatakan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi, kalau ditanya di mana kerajaannya, nanti dia akan datang menunggang kuda putih dengan seluruh pasukannya. Ya. Jadi ini sudah energinya sudah habis ya, artinya selepas silentnya ya. Sebenarnya para pendebat ini. Saya kan udah tanya, Yesus suku apa? Mereka nggak bisa jawab, dan Al-Quran pun tidak menulis. Berarti sudah tamat, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Karena kuncinya kan di situ. Yesus suku apa? Israel. Kami nggak tahu. Ya udah tamat. Makanya Zakirna ini juga saya melihat sudah tidak pernah nongol lagi. Siapa yang mau nongol lagi? Kecuali lo bisa jawab pertanyaan itu. Itu kuis Ferrari itu. Kalau pengen sama kuis BMW, saya mau bikin kuis Ferrari itu. Ya. Oke. Iya. Oke, menarik pemirsa. Jadi ini sudah penghabisan waktunya tahun 2020 ya. 2020 akan Exodus. Exodus besar-besaran. Ini semua saya melihat juga para penginjil. Ini tinggal beberapa bulan lagi ya, ini udah Februari ya. Bulan 9 ya. Oktober. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan ya. Ini waktunya 4 bulan nih. Ya, makanya saya melihat semua tokoh-tokoh muslim tidak bisa menjawab itu ya. Jadi ya artinya ya kita menang gitu. Iya. Kita berada di dalam kemenangan. Yesus adalah raja yang berasal dari suku Yehuda, makanya Yesus dikatakan dia adalah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Kalahkan musuh. Waduh. Oke, saudara, menarik sekali. Jadi Yesus berasal dari suku Yehuda. Datang sebagai raja. Suku Yehuda yang dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa suku Yehuda lah yang akan
datang Mesias yang menjadi raja atas Memimpin sebagai bangsa-bangsa. raja. Kejadian 49 dan 10. Iya. Menjadi raja atas bangsa-bangsa gitu. Ya, akan berkuasa menaklukkan bangsa-bangsa, dinubuatkan datang dari Yehuda. Nah, dari suku Yehuda. Itu sudah tergenapi saudara-saudara. Kita mau menunggu Mesias yang seperti apa lagi ya? Mungkin juga ya. Kita nggak bisa nunggu dari sana, dari sini, nggak bisa. Kalau orang Yahudi masih nunggu Mesias gitu kan. Padahal Mesiasnya udah datang dari dulu gitu kan. Kasihan kita melihat mereka. Oke, saudara, demikian kita bincang-bincang sejenak dengan Bang Luga mereview dunia perdebatan. Pantengin terus channel kita yang luar biasa. Oh ya, saudara, kita juga ada channel Truth Speaker. Itu juga di situ kita tampil. Iya. Itu Kita luar semua biasa. saling mendukung lah ya, saling mendukung. Bang Rudi Yohanes juga Bang kita Rudi dukung. Yohanes juga kita dukung, sang pendebat. Bang Ada Speaker juga Truth Speaker. kita dukung, semua kita mendukung. Kita harus satu di dalam Kita Tuhan. satu di dalam Tuhan. Iya. Jadi saudara, kita ada beberapa channel ya, yang saling terafiliasi antara The King of the King, ada sang pendebat, ada lagi Truth Speaker ya. Iya. Jadi ada 3 channel, silahkan subscribe semuanya Iya. yang berafiliasi dengan kita, yang kita saling mendukung. Karena penunggang kuda The King of King Sudah mau datang. Kita harus all out. Ya. Oke saudara, kita All out. tampilkan di sini. Silahkan subscribe. Ada sang pendebat, Sang debater. sang debater, Bang Rudi Yohanes. Ada lagi Truth Speaker. Ya. Di situ juga channel kita bekerja sama, dan channel ini The King of the King, King of King TV King of channel. King of King TV channel. Ini Ya. punya Bang Luga. Nah, kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda sekalian dan sukses selalu. Shalom. God bless. Salam.